kasih sayang dan sebagainya, yaitu budi pekerti yang terpuji. Bersangatan syaja'ah, keberanian, ialah tahawur, keberanian membabi buta. Maka timbullah daripadanya sifat-sifat angkuh, sombong, lekas marah, takabur dan ujub, membanggakan diri. Adapun merosotnya syaja'ah, berani, maka timbullah daripadanya rendah diri, hina diri, gundah, kecil jiwa, dan menyempitnya daripada mengambil hak yang wajib diperolehnya. Adapun akhlak ifah, penjagaan diri dan adil, maka timbul daripadanya sifat-sifat pemurah, malu, sabar, maaf memaafkan, merasa puas apa yang ada, qanaah, wara, halus perkataan, tolong-menolong, peramah dan kurang mengharapkan dari orang. Cenderungnya sifat ifah kepada bersangatan atau kemerosotan, maka menghasilkan sifat-sifat loba, rakus, kurang malu, keji, boros, lengah, ria, merusak diri, gila, suka bergurau, mengambil muka, dengki, suka memaki, suka menghina diri pada orang-orang kaya, suka menghinakan orang-orang miskin dan sebagainya. Maka induk akhlak yang baik, inilah sifat-sifat keutamaan yang 4, yaitu hikmah, syaja'ah, ifah dan adil. Yang lain adalah cabangnya, dan tiada yang sampai kepada kesempurnaan kelurusan pada sifat-sifat yang 4 ini, selain Rasulullah. Dan manusia-manusia yang lain sesudahnya, berlebih kurang, tentang dekat dan jauh daripadanya. Maka tiap-tiap orang yang mendekati Nabi pada akhlak tersebut, maka ia dekat dengan Allah Ta'ala, menurut kadar dekatnya dengan Rasulullah. Dan tiap-tiap orang yang mengumpulkan kesempurnaan akhlak-akhlak tersebut itu, berhak bahwa ia menjadi malaikat yang ditaati di antara makhluk, di mana semua makhluk itu kembali kepadanya, dan mengikutinya dalam semua perbuatan. Dan siapa yang terlepas dari semua akhlak tersebut dan bersifat dengan lawannya, niscaya ia berhak untuk keluar dari semua negeri dan semua hamba Allah. Ia telah dekat dengan setan yang terkutuk, yang jauh dari hatlarat, keajaiban Tuhan. Maka seyogyanya ia dijauhkan. Sebagaimana yang pertama di atas dekat dengan malaikat yang dekat dengan hatlarat, keajaiban Tuhan, maka seyogyanya orang pertama tadi diikuti dan didekati. Rasulullah tiada diutus, selain untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, sebagaimana disabdakan oleh beliau sendiri. Al-Quran mengisyaratkan kepada akhlak-akhlak tersebut, mengenai sifat orang-orang mukmin. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang sebenarnya beriman itu, hanyalah mereka yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka itu tiada pernah ragu-ragu dan mereka berjuang di jalan Allah dengan harta dan dirinya. Itulah orang-orang yang benar. Surat 49 Al-Hujurat ayat 15. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tanpa ragu, ialah kuatnya keyakinan. Dan itulah buah akal dan kesudahan hikmah. Berjuang dengan harta, ialah kemurahan hati, yang kembali kepada pengekangan kekuatan nafsu syahwat. Berjuang dengan jiwa, diri, ialah syaja'ah, keberanian, yang kembali kepada pemakaian kekuatan amarah, menurut ketentuan akal dan batas kelurusan. Allah Ta'ala telah menyifatkan para sahabat dengan firman-Nya, mereka bersikap keras terhadap orang-orang yang tiada beriman, bersifat kasih sayang antara sesama mereka. Surat 48 Al-Fat ayat 29, sebagai isyarat, bahwa sikap keras itu mempunyai tempat dan sikap kasih sayang pun mempunyai tempat. Maka tiadalah kesempurnaan pada kekerasan itu, dalam segala hal. Begitu pula tiada kesempurnaan pada kasih sayang itu, dalam segala hal. Inilah penjelasan arti akhlak, baik dan buruknya dan penjelasan sendi-sendi, buah dan cabang-cabangnya. Penjelasan tentang akhlak dapat berubah dengan jalan latihan, riyadlah. Ketahuilah kiranya,
bahwa sebahagian orang yang dikerasi oleh sifat tiada suka bekerja, maka beratlah ia berjuang, berlatih dan bekerja untuk mensucikan diri dan membersihkan akhlak. Dirinya tiada membolehkan, bahwa ia ada yang demikian. Karena kelengahannya, kekurangannya dan kekejian batinnya. Lalu ia mendakwakan, bahwa akhlak itu tiada tergambar dapat berubah. Karena sesungguhnya, tabiat, karakter itu, tiada dapat berubah. Ia mengambil dalil dua perkara. Pertama, bahwa al-khuluqa, budi pekerti, itu adalah bentuk batin. Sebagaimana al-halaku, kejadian diri manusia, itu bentuk zahir. Bentuk zahir tidak sanggup untuk dirubah. Maka orang pendek, tidak sanggup menjadikan dirinya menjadi orang tinggi. Dan orang tinggi tidak sanggup menjadikan dirinya menjadi orang pendek. Orang yang jelek mukanya tidak sanggup membuat mukanya menjadi cantik. Maka begitu pula keburukan batin itu, berlaku seperti itu. Kedua, mereka berkata, bahwa kebagusan akhlak itu, dengan mencegah nafsu syahwat dan marah. Dan kami telah mencoba yang demikian, dengan perjuangan, mujahadah, pada masa yang panjang. Dan kami mengetahui, bahwa yang demikian itu termasuk yang dikehendaki oleh insting, naluri, dan tabiat manusia. Hal itu tiada sekali-kali terputus, hilang, daripada manusia. Dari itu, mengusahakannya adalah membuang-buang waktu tanpa ada faedah. Maka yang dicari itu, ialah, membuang palingan hati kepada keuntungan duniawi yang secara datangnya. Dan itu mustahil dapat terwujud. Maka kami menjawab, bahwa kalau benar akhlak itu tidak dapat berubah, maka sia-sialah nasihat, pelajaran dan pendidikan. Dan sesungguhnya tidaklah Nabi bersabda, baguskanlah akhlakmu. Bagaimana ini dibantah terhadap diri manusia, sedang merubah budi pekerti binatang pun mungkin. Karena binatang buas dapat dipindahkan dari liar kepada jinak. Anjing dari sifat kerakusan kepada makan, dapat dipindahkan kepada terdidik, dapat menahan diri dan bersunyi-sunyi sendirian. Dan kuda dari sifat suka melawan, kepada sifat lembut dan tunduk. Semua itu adalah perubahan akhlak namanya. Kata-kata yang menyingkapkan tutupnya yang demikian, ialah dengan keterangan kami ini. Yaitu, segala yang ada di alam semesta ini terbagi kepada, yang tidak masuk dalam urusan dan usaha manusia, pada pokoknya dan perinciannya, seperti langit dan bintang-bintang. Bahkan juga anggota tubuh manusia itu sendiri, dalam dan luar dan bahagian binatang-binatang yang lain. Pendek kata, semua yang sudah berhasil sempurna, yang telah selesai wujud dan kesempurnaannya. Dan terbagi pula kepada, yang didapati wujudnya dengan kekurangan dan dijadikan padanya kekuatan untuk menerima kesempurnaan, sesudah diperoleh syaratnya. Dan syaratnya itu kadang-kadang terikat dengan usaha hamba. Umpamanya, biji tumbuh-tumbuhan, bukanlah dia itu buah jambu dan bukan batang kurma. Kecuali ia telah dijadikan sebagai suatu makhluk, yang mungkin menjadi sebatang kurma, apabila ditambahkan pemeliharaan kepadanya. Dan tiada sekali-kali akan menjadi buah jambu. Dan tidak akan menjadi demikian, dengan pemeliharaan sekalipun. Apabila biji tumbuh-tumbuhan itu membekas dengan usaha manusia, sehingga menerima sebahagian keadaan yang baru, dan tidak menerima sebahagian keadaan yang lain, maka seperti demikian pula sifat marah dan nafsu syahwat, kalau kita mau mencegah dan memaksakannya secara keseluruhan. Sehingga tiada tinggal sekali-kali bekasnya, yang tidak kita kuasai. Kalau kita mau melembutkan dan menuntun sifat marah dan nafsu syahwat dengan latihan dan mujahadah, perjuangan, niscaya kita sanggup yang demikian. Dan memang kita disuruh dengan yang demikian. Dan menjadi sebab kelepasan kita dan sampainya kita kepada Allah Ta'ala. Benar, sifat manusia itu bermacam-macam. Sebahagian segera menerima perubahan dan sebahagian lagi lambat menerima perubahan. Perbedaan itu mempunyai dua sebab.
Pertama, kuatnya garizah, naluri, tentang asalnya tabiat itu. Dan memanjangnya masa adanya. Sesungguhnya kekuatan nafsu syahwat, marah dan takabur itu ada pada manusia. Tetapi yang paling sukar dan yang paling menentang perubahan, ialah kekuatan nafsu syahwat. Sesungguhnya nafsu syahwat itu paling dahulu adanya. Karena anak kecil pada permulaan fitrah kejadiannya, sudah dijadikan baginya nafsu keinginan. Kemudian, sesudah 7 tahun, kadang-kadang sudah dijadikan sifat amarah. Dan sesudah itu, dijadikan kekuatan, membedakan, tamyiz. Sebab kedua, akhlak itu kadang-kadang menjadi kuat, disebabkan banyak berbuat menurut yang dikehendaki oleh akhlak itu, mematuhinya dan yakin dengan baiknya dan disukai orang. Maka manusia dalam hal tersebut, terdiri atas 4 tingkat. Tingkat pertama, yaitu manusia yang lalai, yang tidak dapat membedakan di antara yang benar dan yang salah, di antara yang bagus dan yang buruk. Bahkan, ia tetap seperti kejadian pada fitrahnya, kosong dari semua keyakinan, akidah. Nafsu keinginannya pun tiada sempurna, dengan mengikuti kelezatan hidup. Manusia yang seperti ini lekas sekali menerima pengobatan. Ia tidak memerlukan, selain kepada guru dan penunjuk, mursyid, dan kepada penggerak dari dirinya yang membawanya kepada mujahadah, bersungguh-sungguh. Maka akan bagus akhlaknya dalam waktu singkat. Tingkat kedua, bahwa ia mengetahui buruknya yang buruk. Tetapi ia tiada membiasakan mengerjakan amal saleh. Bahkan selalu ia dihiasi dengan perbuatan jahat. Lalu ia bergelimang mengikuti nafsu syahwatnya dan berpaling dari pikiran yang betul. Karena telah dikuasai oleh nafsu keinginan. Tetapi ia tahu akan keteledorannya dalam perbuatannya. Maka keadaan orang ini lebih sukar dari yang pertama tadi. Karena telah berlipat ganda tugas terhadap dirinya. Sebab ia harus mencabut mula-mula apa yang telah melekat pada dirinya. Dari banyaknya membiasakan perbuatan merusak. Dan yang penghabisan, bahwa ia menanam pada dirinya sifat membiasakan perbuatan baik. Tetapi, secara keseluruhan, ia adalah tempat yang menerima latihan. Riyadlah. Kalau ia bangun untuk riyadlah, latihan itu dengan sungguh-sungguh, terus-menerus dan berketetapan hati. Tingkat ketiga, bahwa ia meyakini tentang akhlak yang keji itu. Bahwa akhlak yang keji itulah yang wajib dipakai, lagi baik. Bahwa itulah yang benar dan yang bagus. Ia terdidik di atas sifat yang keji itu. Orang yang seperti ini, hampir-hampir tidak dapat mengobatinya. Dan tidak dapat diharap akan baiknya, kecuali jarang sekali. Yang demikian itu, karena berlipat gandanya sebab-sebab kesesatannya. Tingkat keempat, bahwa ia serta pertumbuhannya pada pikiran yang salah dan terdidiknya di atas perbuatan yang demikian. Ia melihat keutamaan itu pada banyaknya kejahatan dan merusakkan diri. Ia membanggakan diri dengan perbuatan yang demikian. Ia menyangka, bahwa dengan demikian pangkatnya terangkat tinggi. Inilah tingkat yang paling sukar. Orang yang seperti ini dikatakan, sukarlah melatih orang tua dan termasuk penyiksaan mendidik orang dungu. Yang pertama dari mereka tadi adalah orang bodoh saja. Yang kedua, orang bodoh dan sesat. Yang ketiga, bodoh, sesat dan fasik. Dan yang keempat, bodoh, sesat, fasik dan jahat. Adapun hayalan yang lain, yang mereka ambil menjadi dalil, ialah kata mereka, bahwa manusia selama ia hidup, tidaklah terputus daripadanya nafsu keinginan, amarah, cinta dunia dan akhlak-akhlak lainnya. Maka ini adalah salah, yang menjadi pegangan bagi suatu golongan. Mereka menyangka, bahwa yang dimaksud dengan mujahadah, bersungguh-sungguh, ialah mencegah dan menyapu sifat-sifat tersebut secara keseluruhan. Amat jauh yang demikian. Sesungguhnya nafsu syahwat itu dijadikan karena ada faedahnya, yaitu penting dalam tabiat manusia. Kalau putuslah nafsu keinginan makan,
tentu manusia itu binasa. Kalau putuslah syahwat bersetubuh, niscaya putuslah keturunan. Kalau hilanglah sifat kemarahan secara keseluruhan, niscaya manusia tidak akan mempertahankan dirinya daripada yang membinasakannya. Dan binasalah dia. Manakala pokok nafsu syahwat masih ada, maka tidak mustahil kecintaan kepada harta pun tetap ada, yang menyampaikannya kepada nafsu syahwat. Sehingga yang demikian, membawanya untuk menahan harta. Dan yang dicari bukanlah menjauhkan yang demikian secara keseluruhan. Tetapi yang dicari, ialah mengembalikannya kepada kelurusan, yang sedang, yaitu, yang di tengah-tengah, antara bersangatan dan berkekurangan. Dan yang dicari pada sifat amarah, ialah bagusnya menahan diri. Yang demikian, ialah, bahwa ia terlepas dari tahawur, berani membabi buta, dan jubun, pengecut. Pendek kata, bahwa ia kuat pada dirinya. Dan beserta kekuatan itu, ia patuh kepada akalnya. Karena demikianlah Allah Ta'ala berfirman, mereka bersikap teguh dan kuat terhadap orang-orang tidak beriman, bersifat kasih sayang antara sesama mereka. Surat 48 Al-Fat ayat 29. Allah Ta'ala menyifatkan mereka dengan teguh dan kuat, keras atau syidah. Sesungguhnya kekerasan itu timbul dari amarah. Kalau lenyaplah amarah, niscaya lenyaplah jihad, perjuangan. Bagaimana maka timbul maksud mencabut nafsu syahwat dan amarah secara keseluruhan? Sedang Nabi-Nabi alaihissalam tiada terlepas dari sifat-sifat itu. Karena Nabi bersabda, sesungguhnya aku adalah manusia. Aku marah, sebagaimana manusia lain marah. Adalah Nabi apabila berkata-kata, di mana di hadapannya ada sesuatu yang tiada disukainya, niscaya beliau marah. Sehingga merahlah kedua pipinya. Tetapi beliau tiada mengatakan, selain yang benar. Adalah Nabi kemarahannya tiada mengeluarkannya dari kebenaran. Allah Ta'ala berfirman, dan yang sanggup menahan marahnya serta orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Surat 3 Ali Imran ayat 134. Tuhan tiada berfirman, orang-orang yang tiada marah. Tetapi, yang sanggup menahan marahnya. Kemarahan dan nafsu keinginan itu dikembalikan kepada batas kelurusan, di mana masing-masing yang dua tadi, tidak memaksakan akal dan tidak mengalahkan akal. Tetapi akallah yang mengekang keduanya. Dan yang menang terhadap sifat marah nafsu keinginan itu, merupakan suatu kemungkinan. Itulah yang dimaksudkan dengan pengobatan akhlak. Kadang-kadang nafsu keinginan itu menguasai manusia, di mana akalnya tidak kuat menolaknya daripada terhamparnya kepada perbuatan-perbuatan keji. Dan dengan latihan, riatlah, nafsu keinginan itu dapat kembali kepada kelurusan. Maka menunjukkan, bahwa demikian itu mungkin. Percobaan dan penyaksian itu menunjukkan kepada yang demikian, sebagai suatu bukti yang tidak diragukan lagi. Yang menunjukkan, bahwa yang dicari, ialah, akhlak yang di tengah-tengah, bukan dua tepinya. Ialah, bahwa kemurahan itu akhlak yang terpuji pada agama. Kemurahan itu di tengah-tengah di antara dua pinggirnya, boros dan kikir. Allah Ta'ala memuji kemurahan dengan firman-Nya, dan mereka itu, apabila membelanjakan hartanya, tiada melampaui batas dan tiada, pula, bersifat kikir, tetapi pertengahan antara keduanya. Surat 25 Al-Furqan ayat 67. Dan firman Allah Ta'ala, dan janganlah engkau jadikan tangan engkau terbelenggu ke kuduk dan jangan, pula, engkau kembangkan seluas-luasnya. Surat 17 Al-Isra, ayat 29. Begitu pula, yang dicari mengenai keinginan makan, ialah, kelurusan, tiada rakus dan membeku, tidak ingin apa-apa. Allah Ta'ala berfirman, dan makanlah dan minumlah dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tiada menyukai orang-orang yang melampaui batas. Surat 7 Al-A'raf ayat 31. Mengenai marah,
Allah Ta'ala berfirman, mereka bersikap teguh dan kuat terhadap orang-orang yang tiada beriman, bersifat kasih sayang antara sesama mereka. Surat 48 Al-Fat ayat 29. Nabi bersabda, pekerjaan yang terbaik, ialah yang di tengah-tengah, sedang. Ini mempunyai rahasia dan pentahkikan, yaitu, bahwa, kebahagiaan itu bergantung dengan keselamatan hati, dari penghalang-penghalang alam ini. Allah Ta'ala berfirman, orang yang beruntung, ialah orang yang datang kepada Allah, dengan hati yang bersih. Surat 26 Asy-Syu'ara, ayat 89. Kikir itu sebagian dari penghalang-penghalang dunia. Dan boros juga termasuk sebagian dari penghalang dunia. Syarat hati itu, bahwa ia bersih dari kikir dan boros. Artinya, ia tidak berpaling kepada harta, dan tidak loba membelanjai dan menahaninya. Orang yang loba membelanjainya, terjurus hatinya kepada membelanjainya, sebagaimana orang loba menahaninya, terjurus hatinya kepada menahaninya. Maka kesempurnaan hati, adalah bersih dari kedua sifat tersebut semuanya. Apabila tidak ada yang demikian itu di dunia ini, niscaya kita cari yang lebih menyerupai dengan tidak adanya kedua sifat tersebut dan jauh daripada kedua tepinya. Yaitu, di tengah-tengah, air biasa, al-fatir, itu, tiada panas dan tiada dingin. Tetapi di tengah-tengah, antara panas dan dingin, seakan-akan air biasa itu terlepas dari dua sifat tersebut. Maka begitu pula, as-saka, bersifat pemurah, itu, di antara sifat boros dan sifat kikir. Sifat syaja'ah, pemberani, di antara jubun, tidak percaya diri, pengecut dan tasawur, memahami. Dan sifat ifah, menahan, di antara rakus dan beku, tidak bernafsu apa-apa. Begitu pula sifat akhlak yang lain. Masing-masing dari kedua tepi pekerjaan itu tercela. Inilah yang dicari, dan itu mungkin benar bagi guru yang menunjukkan jalan kepada muridnya, harus mencela sifat marah dengan tegas dan mencela sifat menahan harta, kikir, dengan tegas. Dan tidak memberi kesempatan sedikit pun daripadanya kepada murid itu. Karena kalau diberinya kesempatan walaupun sedikit saja, niscaya murid itu mengambil yang demikian, menjadi alasan untuk meneruskan kekikirannya dan kemarahannya. Dan ia menyangka, bahwa yang demikian itu kadar yang diperbolehkan. Apabila dimaksudkan memotong pokoknya dan dengan bersangatan yang demikian dan tidak mudah baginya, kecuali dengan memecahkan tempatnya, di mana akan kembali kepada kelurusan, maka yang benar, ialah dimaksudkan mencabut pokok itu. Sehingga mudahlah baginya batas yang dimaksud. Rahasia ini tiada terbuka bagi murid dan menjadi tempat tertipunya orang-orang dungu. Karena ia menyangka sendiri, bahwa marahnya itu benar dan menahan harta itu benar. Penjelasan, sebab yang dapat tercapai kebagusan akhlak. Secara keseluruhan Anda telah mengetahui, bahwa bagusnya akhlak itu kembali kepada kelurusan kuatnya akal dan sempurnanya hikmah dan kepada kelurusan kuatnya amarah dan nafsu keinginan. Dan adanya sifat-sifat itu patuh kepada akal dan juga kepada agama. Kelurusan ini berhasil dengan dua jalan. Pertama, dengan kurnia ilahi dan sempurnanya fitrah. Kejadian, di mana manusia itu dijadikan dan dilahirkan dengan akal yang sempurna, akhlak yang baik, yang mencukupkan kekuasaan nafsu syahwat dan amarah. Bahkan nafsu syahwat dan amarah itu dijadikan lurus, patuh kepada akal dan agama. Lalu jadilah manusia tersebut berilmu, alim tanpa belajar, terdidik tanpa pendidikan, seperti Isa anak Maryam dan Yahya anak Zakaria alaihissalam. Dan begitu pula nabi-nabi yang lain. Kiranya rahmat Allah kepada mereka itu semuanya. Dan tidak jauh dari kebenaran, bahwa ia berada pada tabiat dan fitrah. Kejadian itu, kadang-kadang ia capai dengan usaha. Banyak anak kecil yang lahir dengan cara bicaranya yang benar,
pemurah dan berani. Kadang-kadang dijadikan sebaliknya. Lalu sifat yang demikian berhasil dengan dibiasakan dan bergaul dengan orang-orang yang berakhlak dengan akhlak-akhlak tersebut. Dan kadang-kadang yang demikian itu berhasil dengan belajar. Jalan kedua, akhlak tersebut diusahakan dengan mujahadah, perjuangan dan riyadlah, latihan. Kami maksudkan, membawa diri kepada perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh akhlak yang dimaksud. Siapa umpamanya yang bermaksud supaya dirinya memperoleh akhlak kemurahan, maka jalannya ialah memberatkan diri melakukan perbuatan orang yang pemurah, yaitu memberikan harta. Lalu ia senantiasa menuntutkan dirinya dan membiasakannya, memperjuangkan dirinya pada yang demikian. Sehingga sifat tersebut menjadi tabiatnya. Mudah ia melakukannya, lalu ia menjadi seorang pemurah. Begitu pula, siapa yang ingin berhasil untuk dirinya akhlak tawadu, rendah hati, tidak menyombong. Dan selama ini sifat takabur sudah berkuasa, banyak, pada dirinya. Maka jalannya, ialah, membiasakan diri dalam waktu yang cukup lama, kepada perbuatan orang-orang yang rendah hati. Memperjuangkan dirinya dan memaksakannya, sehingga akhlak tersebut menjadi akhlaknya dan tabiatnya. Lalu mudahlah dilaksanakannya. Semua akhlak yang terpuji pada agama itu dapat berhasil dengan jalan tersebut. Tujuannya, ialah, bahwa perbuatan yang timbul daripadanya itu menjadi enak. Orang yang pemurah, ialah orang yang merasa enak memberikan harta yang diberikannya, tanpa ada perasaan paksaan. Orang yang rendah hati, ialah orang yang merasa enak dengan sifat rendah hati, tawadu. Akhlak keagamaan pada diri seseorang tidak akan melekat selama tidak dibiasakan oleh diri semua adat kebiasaan yang baik, dan selama tidak ditinggalkan semua perbuatan yang jelek, dan selama tidak dibiasakan sebagai yang dibiasakan oleh orang yang rindu kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Ia merasa nikmat dengan perbuatan-perbuatan yang baik, benci kepada perbuatan-perbuatan yang keji dan merasa tidak enak dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Sebagaimana Nabi bersabda, dijadikan ketetapan mataku, kesenanganku, pada sembahyangnya. Manakala adalah ibadah dan meninggalkan yang terlarang itu dengan perasaan tidak senang dan merasa berat, maka itu adalah kekurangan. Dan kesempurnaan kebahagiaan tidak akan tercapai dengan demikian. Benar, rajin beribadah dan meninggalkan yang terlarang dengan perjuangan, mujahadah, itu baik. Akan tetapi baiknya itu dibandingkan kepada meninggalkannya, tidak dengan dibandingkan kepada mengerjakannya dengan ketaatan, penuh kepatuhan. Karena itulah, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya salat itu berat, selain bagi orang-orang yang tunduk hatinya, khusyuk kepada Allah. Surat 2 Al-Baqarah ayat 45. Nabi bersabda, sembahlah Allah, beribadahlah, dengan segala kerelaan hati. Jikalau engkau tidak sanggup, maka dengan bersabar di atas apa yang tiada engkau sukai itu, banyak kebajikannya. Kemudian, tiada mencukupi memperoleh kebahagiaan yang dijanjikan di atas bagusnya akhlak, oleh keenakan taat dan kebencian kepada perbuatan maksiat, pada suatu waktu dan tidak pada waktu yang lain. Tetapi seyogyanya ada yang demikian itu berkekalan dan dalam jumlah umur. Manakala umur itu lebih panjang, maka perbuatan utama itu lebih meresap dan lebih sempurna. Karena itulah, ketika Nabi ditanyakan tentang kebahagiaan, lalu beliau menjawab, panjang umur dalam mentaati Allah Ta'ala. Karena itulah, nabi-nabi dan wali-wali tidak suka mati. Karena dunia itu tempat bercocok tanam, mazra'ah, bagi akhirat. Dan manakala adalah ibadah itu bertambah banyak dengan panjang umur, niscaya pahalanya adalah lebih banyak, jiwa lebih bersih dan suci. Dan akhlak lebih kuat dan lebih meresap. Sesungguhnya yang dimaksudkan dari ibadah itu, ialah membekasnya pada hati. Dan membekasnya itu menjadi lebih kuat, dengan banyaknya membiasakan,
muwadabah pada ibadah. Dan tujuan akhlak ini, ialah terputusnya kecintaan dunia dari diri. Dan meresaplah padanya kecintaan kepada Allah Ta'ala. Maka tiada suatu pun yang paling dicintainya, selain ingin bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ia tiada menggunakan semua hartanya, selain pada jalan yang menyampaikannya kepada Allah. Amarah dan nafsu syahwatnya itu termasuk yang diberikan kepadanya. Maka tidak dipergunakannya, selain pada jalan yang menyampaikannya kepada Allah Ta'ala. Yang demikian itu, ialah dengan ditimbang menurut timbangan agama dan akal. Kemudian, ia bergembira sesudah itu dan merasa enak. Dan tiada seyokyalah bahwa kesudahan salat itu jauh dari batas, yang menjadi ia ketetapan matanya, kesenangannya. Dan kesudahan semua ibadah itu enak, penuh kelezatan. Sesungguhnya adat kebiasaan itu menghendaki pada diri seseorang akan keajaiban-keajaiban, yang lebih ganjil dari itu. Kita melihat raja-raja dan orang-orang yang hidup dalam kesenangan, selalu dalam kegundahan hati. Dan kita melihat penjudi yang sudah failit, kadang-kadang lebih banyak kegembiraan dan kelezatan dengan judinya dan apa yang padanya. Akan hal yang rasanya beratlah kegembiraan manusia dengan tanpa judi. Sedang judi itu kadang-kadang menghabiskan hartanya, menghancurkan rumah tangganya dan membuatnya failit tiada mempunyai harta lagi. Dalam pada itu, ia menyukai judi dan merasa enak dengan judi itu. Sebabnya yang demikian, karena lamanya ia bermain judi dan menggunakan dirinya kepada judi pada masa yang panjang. Begitu pula, orang yang suka bermain-main di hamam, tempat permandian umum. Kadang-kadang ia berdiri sepanjang hari pada panas matahari, berdiri dengan kedua kakinya dan ia tiada merasa sakit. Karena gembiranya melihat burung, gerak-gerik burung, terbangnya dan meninggi terbangnya di udara tinggi. Bahkan kita melihat orang fasik yang suka mengambil harta orang, yang merasa bangga dengan pukulan dan potong tangan yang diperolehnya. Dan sabar dengan cambuk dan dibawa ke tiang gantungan. Dalam pada itu, ia membanggakan diri dan dengan kuat sabarnya di atas yang demikian. Sehingga ia melihat yang demikian itu, merupakan suatu kebanggaan bagi dirinya. Dan salah seorang dari mereka dipotong berpotong-potong, supaya ia mengaku dengan apa yang dilakukannya atau dilakukan oleh orang lain. Maka ia terus-menerus tiada mau mengaku dan tiada menghiraukan dengan siksaan-siksaan. Karena kegembiraan, lantaran dipandangnya yang demikian itu suatu kesempurnaan, keberanian dan kejantanan. Lalu segala hal ihwalnya serta larangan yang ada padanya, menjadi kesenangannya dan sebab kebanggaannya. Bahkan tiada hal yang lebih keji dan buruk, dari halnya laki-laki yang membuat dirinya serupa dengan wanita, tentang mencabut bulu, mencat muka dan bergaul dengan wanita-wanita. Lalu Anda melihat laki-laki yang menyerupakan diri dengan wanita itu, bergembira dengan keadaannya yang demikian dan merasa bangga dengan kesempurnaannya, dapat membuat dirinya seperti wanita, tahanats. Ia merasa bangga bersama laki-laki lain yang seperti itu. Sehingga berlakulah kesombongan dan kebanggaan itu, di antara tukang-tukang bekam dan tukang-tukang sapu, sebagaimana berlakunya di antara raja-raja dan ulama-ulama. Semua itu natijah, hasil, dari kebiasaan dan kerajinan di atas suatu jalan, yang terus-menerus, pada masa yang panjang. Dan yang demikian dapat dipersaksikan pada orang-orang yang sama-sama bercampur gaul dan dalam bidang pengetahuan. Apabila diri, disebabkan adat kebiasaan, merasa enak dengan yang salah, cenderung kepada yang salah dan kepada perbuatan keji, maka bagaimana pula ia tidak merasa enak kepada kebenaran, jikalau ia dikembalikan kepada kebenaran, pada sewaktu-waktu dan diharuskan rajin mengerjakannya. Bahkan kecenderungan diri kepada hal-hal yang keji itu, adalah di luar dari tabiat manusia, yang menyerupai kecenderungan kepada memakan tanah. Kadang-kadang yang demikian telah banyak terjadi pada sebahagian manusia, disebabkan oleh adat kebiasaan.
Adapun kecenderungannya kepada hikmah, kepada kecintaan kepada Allah Ta'ala, kepada ma'rifah, pengenalan dan beribadah kepadanya, maka adalah seperti kecenderungan kepada makanan dan minuman. Itu adalah dikehendaki oleh tabiat hati manusia. Itu adalah urusan ketuhanan, amrun rabbaniyun. Kecenderungan kepada yang dikehendaki oleh nafsu syahwat, adalah asing dari diri manusia dan hal yang datang kepada tabiat manusia. Sesungguhnya makanan hati itu hikmah, ma'rifah, mengenal dan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi hati itu berpaling dari kehendak tabiatnya, karena penyakit yang hinggap padanya, sebagaimana kadang-kadang penyakit itu hinggap pada maidah, perut besar. Lalu tiada ingin makan dan minum. Sedang makan dan minum itu sebab untuk hidupnya. Maka tiap-tiap hati yang cenderung kepada mencintai sesuatu, selain Allah Ta'ala, niscaya ia tidak terlepas dari penyakit, menurut kadar kecenderungannya. Kecuali apabila yang paling dicintainya itu, karena menolongnya kepada mencintai Allah Ta'ala dan agamanya. Maka ketika itu, tidaklah yang demikian, menunjukkan kepada sakit. Jadi, dengan ini Anda dapat mengetahui dengan pasti, bahwa budi pekerti yang baik ini, mungkin diusahakan dengan latihan, riyadlah. Yaitu, pada permulaannya, segala perbuatan yang timbul daripadanya, dilaksanakan dengan perasaan berat. Supaya pada kesudahannya menjadi tabiat, dapat dilaksanakan dengan mudah, jika sudah menjadi kebiasaan. Ini adalah di antara hal-hal yang mengherankan dalam hubungan di antara hati dan anggota badan, yakni jiwa dan badan manusia. Semua sifat yang timbul pada hati itu, melimpah bekasnya pada anggota badan. Sehingga sudah pasti mustahil lagi anggota badan itu bergerak, selain bersesuaian dengan jiwa. Semua perbuatan yang berlaku pada anggota badan, maka bekasnya naik kepada hati. Dan urusan itu berputar pada hati. Hal itu dapat diketahui dengan contoh, yaitu, bahwa siapa yang ingin supaya kepintaran menulis menjadi sifat kejiwaannya, sehingga ia menjadi penulis dengan tabiat dirinya, maka tiada jalan lain, kecuali bahwa ia melaksanakan dengan anggota tangan, apa yang dilaksanakan oleh seorang penulis yang pintar. Ia harus membiasakan yang demikian pada masa yang panjang, meniru tulisan yang cantik. Pekerjaan si penulis ialah tulisan yang cantik. Lalu ia menyerupai dengan si penulis itu, dengan perasaan berat. Kemudian, selalu ia membiasakan demikian, sehingga menjadi suatu sifat yang meresap pada dirinya. Maka timbullah padanya, pada akhirnya, tulisan yang cantik, secara tabiat kebiasaannya dengan mudah, sebagaimana timbulnya pada permulaan dahulu dengan perasaan berat. Maka adalah tulisan cantik itu, yang menjadikan tulisannya cantik. Akan tetapi yang pertama dahulu dengan perasaan berat, kecuali bekasnya naik, kepada hati. Kemudian, menurun dari hati kepada anggota badan. Lalu ia menulis tulisan cantik dengan tabiat dirinya yang mudah. Begitu pula orang yang ingin menjadi ahli fik dengan jiwanya. Maka tiada jalan, selain berbuat seperti perbuatan para ahli fik, yaitu, mengulang-ulangi fik, sehingga terlipat sifat fik pada hatinya. Lalu ia menjadi ahli fik dengan jiwanya, tidak sekedar ahli begitu saja. Begitu pula siapa yang ingin menjadi seorang pemurah, terpelihara jiwa, penyantun dan rendah hati. Ia harus berbuat perbuatan orang-orang tersebut tadi, dengan perasaan berat pada mulanya. Sehingga yang demikian menjadi tabiatnya, sifatnya sehari-hari. Maka tiada obat bagi yang demikian, selain yang tersebut di atas. Sebagaimana penuntut ilmu fik, sehingga berjiwa fik, fikun nafsi, tiada berputus asa untuk mencapai kedudukan tersebut dengan mengosongkan satu malam dan tiada akan mencapainya dengan mengulang-ulangi satu malam saja. Maka begitu pula penuntut kebersihan jiwa, kesempurnaan dan penghiasan jiwa dengan perbuatan yang baik, tidak akan diperolehnya dengan ibadah satu hari.
Dan ia tiada akan haram dari perbuatan yang baik itu, dengan perbuatan kemaksiatan 1 hari. Itulah maksudnya perkataan kami, bahwa suatu dosa besar tiada akan mewajibkan kedurhakaan untuk selama-lamanya. Tetapi tiada berbuat 1 hari, membawa akibat sebanyak tiada berbuat itu. Kemudian, dari sedikit ke sedikit membawa pula, sehingga jiwa itu suka malas dan dengan sendirinya tiada memperhatikan